Pulang seperti ini, harapan kita itu ada menambah pengetahuan. Ini yang Allah sukai. Karena talibul ilmi atau majelis taklim namanya, di tempat perkumpulan itu kalau memang dibicarakan ilmu-ilmu syariat, ilmu Allah, maka akan bernilai ibadah. Jadi pian berangkat dari rumah ke sini, dari sini pulang ke rumah, ini tercatat sebagai amal ibadah. Itu kelebihannya ya. Beda dengan perkumpulan yang sifatnya itu baramian. Kalau memang misalnya cuma nonton, karaokean misalnya, itu sifatnya tidak bernilai ibadah karena di sana tidak ada niat untuk menuntut ilmu. Jadi alhamdulillah, dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada ibu-ibu, kepada warga yang ada di lingkungan sini yang sampai saat ini masih bersemangat mau artinya menyisihkan waktu, menyisihkan sedikit biaya untuk mungkin membuat konsumsi, bekerja sama untuk menyiapkan satu sajian atau hidangan. Jadi saya secara pribadi mengucapkan terima kasih dan mendoakan mudah-mudahan apa yang kalian lakukan itu adalah akan menjadi saksi bukti kian akan ditetapkan sebagai hamba Allah, ditetapkan sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan menjadi sebab selamat sampai nanti hidup dunia sampai akhirat. Ya, amin. Tadi ada pesan, mudah-mudahan bisa hadir bersama. Di sana ada yang namanya Inur Mama Yasdi, ini hendak mahaul ya, mahaul malam Rabu habis maghrib. Jadi karena tahu di sini ada pengajian, ada kumpulan, minta disaruniakan. Jadi datangi aja Ina ke sana habis maghrib malam Rabu besaruan ini beradaannya. Jadi mudah-mudahan kita bisa hadir habis maghrib. Jadi ini harapan kita untuk kedepannya bagi ibu-ibu ya. Yang pertama ini harapan saya pribadi, apa yang kita lakukan jangan menjadi beban ya. Ini paling harapan sekali, jangan menjadi beban. Karena kalau niatnya adalah untuk ibadah kepada Allah, niatnya karena Allah, modal yang paling utama adalah ikhlas, yang paling utama. Jadi kalau punya ikhlas, apa yang kalian lakukan itu tidak akan sia-sia. Malaikat selalu menyaksikan kita. Jadi ibadah salah satu yang tidak terduga. Jadi kita ini hidup ini kesempatan yang diberikan oleh Allah ini beruntung bagi orang yang berpengetahuan. Jadi termasuk rugi orang yang tidak berpengetahuan. Orang yang berpengetahuan mencari pahala itu paling mudah orang mencari pahala kalau berpengetahuan. Kenapa? Dia terus ketemu sama orang, dia senyum dengan muka yang manis, yang ramah, menegur orang, dapat pahala dia dari sedekah senyum. Habis ada orang mayat, orang pikiran perlu bantuan misalnya, perlu apa, dibantunya orang itu dapat pahala. Dia jalan tidak berlubang ditutupinya, jalan lubangnya kira orang nyaman. Jadi apa yang kira-kira orang itu terbantu dengan kebaikan kita, semuanya akan bernilai pahala. Nah, jadi orang yang berpengetahuan itu mencari pahala itu mudah. Tetapi kalau orang tidak berpengetahuan di sini, banyak kehidupan waktu itu yang sia-sia. Bangun, nyaman dilihat orang. Habis itu bermusuhan misalnya, berselisih segala macam, orang misalnya sakit, ngapus tuh itu menjadinya. Jadi ini sesuatu waktu itu seharusnya bernilai kebaikan dan ibadah, karena pengetahuannya kada ada, berubah menjadi dosa. Ini rugi. Nah, jadi makanya untuk mencari pahala itu kan kada susah kada. Misalnya bahasa Hamil ini berjalan sampai ke sana, ada yang tahu pengetahuan, mengatur bahasa Hamil ini kebaikan nih, pahala dapat. Ya kan? Tapi itu jangan jual disambat, hanya kita yang tahu aja. Wah, misalnya ini ada orang banyak, ada perkumpulan, aku mau masak lah, aku akan membuatkan banyu teh kah, misalnya aku akan membuat wadai kah, antar ke sini. Tapi orang pengetahuan yakin itu adalah kebaikan, maka sampai akan mendapatkan pahala. Jadi ladang ibadah, ladang amal itu banyak Allah berikan.
kalau kita itu paham. Sampai misalnya kita masuk ke masjid, kotor, ambil sapu bersih, nah pahala yang dapat. Nah jadi untuk mencari pahala itu mudah bagi orang yang berpengetahuan. Yang paling sulit itu adalah mencari ridhanya Allah. Kenapa? Jadi kita sulit mencari ridhanya Allah. Karena untuk mendapatkan ridhanya Allah itu kita sendiri dulu yang harus ridha kepada takdirnya Allah. Jadi kalau kita ada ridha, ya Pak Allah nak ridha. Misalnya kita miskin, hidup melarat, misalnya tidak punya apa-apa, tapi kita ridha, ikhlas kalau yakin kalau memang sudah takdirku, ya aku ikhlas saja menerimanya. Nah kita ridha dengan keputusan seperti ini, maka Allah pun akan ridha kepada kita. Tapi kebanyakan manusia ini susah ridhanya, mengeluh yang banyak ya kan. Aku ini kayak ini Pak, sudah ngalih benar ini ya. Kadang-kadang sama hujan terus ini jangan berusaha ya, misalnya panas terusnya banyak habis ya. Jadi kita kadang-kadang banyak mengeluhnya, banyak ada terimanya. Nah jadi ini yang paling berat mencari ridha Allah. Karena ridha Allah itu beriringan dengan ridhanya kita. Kita dulu yang harus ridha kepada takdir Allah, lalu Allah akan ridha kepada kita. Ya. Marilah kita bersama-sama mengisi malam ini dengan membaca Yasin dan salawat kamilah ya. Karena apa? Salawat kamilah ini, salawat ini khusyuk tidak khusyuk, insya Allah akan sampai kepada Rasulullah. Kita akan